Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Balkis. Nomor induk mahasiswa 182111318. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan Islami. Bisnis model kanvas yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai bisnis online saya yang saya beri nama Bisweet Pudding. Bisweet Pudding ini merupakan produk makanan yang terbuat dari olahan ubi jalar. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai latar belakang terbentuknya ide bisnis Bisweet Pudding. Yang melatar belakangi saya untuk membuat ide bisnis ini adalah dari pengalaman saya sendiri yang sangat menyukai olahan ubi jalar. Seperti yang kita ketahui, olahan ubi jalar ini biasanya diolah hanya direbus, dikukus, digoreng, maupun dibuat keripik saja. Nah, kemudian saya membuat inovasi, kenapa tidak membuat olahan ubi jalar ini dalam bentuk yang lain seperti puding ini. Lalu selanjutnya, alasan mengapa saya memberi nama produk ini Bisweet Pudding, karena bi itu berasal dari kata ubi, kemudian sweet itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya manis, dan puding itu asal nama kata dari produk ini yang artinya jelly. Lalu jika digabungkan maka bisa diartikan menjadi puding ubi yang manis. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk Bisweet Pudding ini sendiri. Yang pertama yaitu mengenai logo packaging dari Bisweet Pudding. Di sini saya memberikan gambar ubi karena produk makanan ini terbuat dari bahan dasar ubi jalar. Kemudian di situ juga tertera nama produk yaitu Bisweet Pudding. Lalu di situ juga ada nomor WhatsApp dan juga akun sosial media dari Bisweet Pudding. Mengapa demikian? Karena apabila pelanggan yang ingin membeli produk kami kembali bisa menghubungi melalui PC WhatsApp dan juga akun sosial media yang sudah tertera pada logo tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengenai packaging dari Bisweet Pudding ini sendiri. Nah, kami di sini menggunakan beberapa ukuran untuk cup dari puding itu sendiri. Yang pertama yaitu ukuran 100 ml, yang kedua 200 ml, yang ketiga ada 400 ml. Nah, selain itu juga bagi pelanggan yang ingin memesan untuk acara-acara seperti arisan ataupun acara tahlilan yang ingin packagingnya itu lebih kecil dari ukuran 100 ml, itu bisa banget. Itu ukurannya yaitu sekitar 60 ml. Jadi bisa digunakan untuk acara-acara seperti arisan, kemudian acara-acara formal yang lain yang ukurannya bisa lebih kecil dari 100 ml. Selain itu juga kami juga menerima pesanan apabila pelanggan ingin membuat puding ini menjadi lebih besar ukurannya, yaitu seukuran kue ulang tahun. Apabila ingin ada acara ulang tahun tapi dengan kue yang terbuat dari puding ini. Jadi kami sangat melayani pesanan pelanggan yang request untuk dibuatkan ukuran seperti apa. Baiklah, selanjutnya setelah saya membahas mengenai produk Bisweet Pudding, di sini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas yang saya gunakan dalam menjalankan bisnis Bisweet Pudding. Yang pertama yaitu ada customer segment. Customer segment ini adalah segmen pelanggan mana yang akan dituju atau yang akan menjadi target bisnis. Nah, customer segment yang kami tuju pada bisnis ini adalah yang pertama yaitu remaja berusia 15-20 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ibu-ibu berusia 20-40 tahun, kemudian ada anak-anak, dan juga yang terakhir ada masyarakat umum yang tentunya aktif dalam sosial media. Kemudian selanjutnya, bisnis model yang selanjutnya itu ada customer relationship. Customer relationship ini adalah bagaimana cara perusahaan untuk menjalin hubungan dengan para pelanggan. Nah,
cara kami menjalin hubungan kepada para pelanggan, yaitu yang pertama melalui aktif sosial media. Di sini maksudnya adalah kami menggunakan akun sosial media Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Tentunya kami akan memantau terus perkembangan bagaimana bisnis kami dalam sosial media tersebut. Lalu yang kedua, melalui promosi. Nah, di sini karena kami notabene adalah bisnis online, tentunya kami membuat promosinya secara online, yaitu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Lalu yang ketiga yaitu melalui postingan dan interaksi dengan followers. Nah, postingan dan interaksi dengan followers maksudnya kami tentunya akan membuat postingan mengenai produk ini semenarik mungkin agar pelanggan juga tertarik, dan juga interaksi dengan followers maksudnya adalah apabila pelanggan yang ingin menanyakan mengenai produk ini akan sangat kami layani. Kemudian bisnis model yang ketiga yaitu channels. Channels adalah saluran yang digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan produk kami kepada pelanggan. Nah, channel yang kami gunakan dalam bisnis ini yang pertama yaitu melalui media sosial. Media sosial yang sudah saya jelaskan tadi seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Lalu channel yang kedua yaitu melalui aplikasi mitra merchant seperti GrabFood dan juga GoFood. Kemudian bisnis model yang selanjutnya yaitu ada value proposition. Value proposition adalah poin-poin keunggulan yang ada pada produk kami dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, value proposition dari produk kami yang pertama yaitu produk makanan ini terbuat dari bahan dasar ubi jalar. Kemudian value yang kedua yaitu cita rasa puding yang enak dan tentunya sesuai dengan selera konsumen. Dalam hal ini tentunya kami menggunakan bahan dasar dengan cita rasa terbaik dan juga sudah dilakukan tester sebelumnya. Lalu value yang ketiga yaitu kemasan yang menarik. Di sini kami menggunakan kemasan yang semenarik mungkin sehingga konsumen bisa tertarik untuk membeli produk kami. Lalu value yang terakhir yaitu harga atau price. Di sini kami menawarkan dengan harga ekonomis dan juga terjangkau yang tentunya sesuai dengan kalangan masyarakat. Lalu bisnis model yang selanjutnya ada key activities. Key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan suatu produk atau bisa dibilang aktivitas utama dalam suatu bisnis. Nah, aktivitas utama dari bisnis kami yang pertama adalah membuat produk puding dengan bahan dasar utama ubi jalar. Kemudian aktivitas yang kedua itu adalah melakukan pengemasan produk sesuai dengan standar. Lalu yang ketiga itu melakukan pemasaran. Di sini kami melakukan pemasaran melalui sosial media dan juga aplikasi mitra merchant. Lalu yang terakhir itu adalah pencatatan dan perhitungan omset. Bisnis model yang selanjutnya yaitu ada key resource. Key resource di sini adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh suatu perusahaan dalam mewujudkan value proposition. Nah, key resource dari bisnis kami yaitu yang pertama ada aset produksi. Aset produksi di sini misalnya ada alat dan bahan untuk memproduksi. Lalu kemudian yang kedua ada karyawan. Kemudian yang ketiga itu ada modal usaha. Lalu selanjutnya ada alat transport. Alat transport di sini digunakan untuk mengirimkan produk-produk kami kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada mitra pendukung seperti supplier, reseller, dan juga aplikasi mitra merchant. Lalu yang terakhir itu ada pengelola konten atau admin dalam bisnis kami. Kemudian bisnis model yang selanjutnya ada key partners. Key partners di sini adalah pihak-pihak eksternal yang digunakan untuk menjalankan key activities. Nah, tujuan dari key partners di sini adalah untuk mengoptimalkan operasi dan juga resiko dari suatu bisnis. Nah, key partners yang kami gunakan dalam bisnis kami, yang pertama itu ada supplier. Supplier yang kami gunakan adalah pemasok ubi jalar
yang merupakan bahan dasar utama dari produk kami. Kemudian yang kedua itu ada aplikasi Mitra Merchant. Di sini kami menggunakan GrabFood dan juga GoFood. Lalu yang terakhir itu ada tenaga kerja ahli. Bisnis model yang selanjutnya itu ada cost structure. Cost structure ini adalah semua biaya yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai dan menjalankan bisnis. Cost structure dari setiap perusahaan itu tentunya berbeda-beda. Nah, cost structure dari bisnis kami adalah yang pertama ada biaya marketing. Biaya marketing ini meliputi biaya untuk promosi melalui sosial media. Lalu ada biaya produksi. Biaya produksi ini meliputi biaya untuk memproduksi biskuit puding ini sendiri. Lalu yang terakhir itu ada upah tenaga kerja atau gaji karyawan. Nah, bisnis model yang terakhir itu ada revenue stream. Revenue stream ini adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, revenue stream dari biskuit puding ini berasal dari yang pertama keuntungan penjualan produk dari mitra distributor, lalu yang kedua itu ada dari reseller, dan yang terakhir itu ada dari end user itu sendiri atau dari sosial media. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang kami gunakan dalam menjalankan bisnis ini. Nah, di sini kami menggunakan dua strategi. Strategi yang pertama adalah strategi untuk mendapatkan customer atau pelanggan. Nah, cara untuk mendapatkan customer di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu membuat akun sosial media. Nah, di sini kami menggunakan akun sosial media berupa Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Lalu yang kedua itu adalah melakukan promosi atau memasang iklan. Di sini kami karena notabene kami adalah bisnis online, maka di sini kami memberikan promosi melalui sosial media. Lalu yang ketiga itu ada mendaftarkan pada website dan juga marketplace. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Mitra Merchant seperti GrabFood dan juga GoFood. Lalu strategi yang kedua yaitu strategi untuk memaintain customer atau mempertahankan customer. Nah, cara untuk mempertahankan customer atau pelanggan yaitu yang pertama aktif dalam sosial media. Nah, di sini kami akan selalu memantau bagaimana perkembangan bisnis kami dalam sosial media. Lalu yang kedua itu adalah membangun komunikasi yang baik dengan customer. Tentunya komunikasi yang sangat baik. Kemudian yang ketiga itu ada memberikan pelayanan yang memuaskan. Sudah tentu tidak mengecewakan. Lalu yang keempat itu ada memberikan kualitas produk yang baik dan sesuai dengan harga. Nah, di sini kami sudah menyantumkan harga. Lalu kami akan mengirimkan produk sesuai dengan pesanan dan juga sesuai dengan harga. Lalu yang terakhir itu ada meminta feedback dan juga review dari customer. Nah, menurut saya meminta feedback dan review dari customer itu sangat penting dalam suatu bisnis. Kenapa? Karena agar kita tahu bagaimana kesan dari pelanggan terhadap produk kita, apakah itu baik atau buruk. Nah, apabila produk kita itu buruk menurut pelanggan, maka kita akan meningkatkan produk itu menjadi lebih baik. Dan apabila kualitasnya sudah baik, maka kita akan tetap mempertahankan kualitas produk tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.